Jadi hari ini kita buka-bukaan ringan aja kawan-kawan lah. Jadi aku mau upgrade yang saklar on off nya yang ada itu kan ini cuma satu aja kawan-kawan lah. Nah rencana mau aku ganti yang dua ini, makanya aku pesan yang dua sama upgrade sama si relaynya itu kawan-kawan. Nah relaynya itu kan kemarin aku dapatnya cuma yang 40 kayak. Nah aku dapat yang 40 doang kan. Aku mencarinya yang 80 itu tidak ada, susah carinya di tempatku itu kawan-kawan. Jadi ya aku pesankan online. Jadi sekalian aku juga mau ganti relaynya yang 40 ke 80 ampere kawan-kawan. Nah ini dia terporak-poranda ini ya. Ini terima kasih. Aku udah usah lihat di tokonya ya. Nah jadi ini adalah on off, sama juga punya nen juga yang aku pakai kawan, punya nen. Yang itu kan cuma ibaratnya aku bilang apalah, cuma satu saklar aja. Aku pengen pasang lampu, makanya aku pasang saklar dua lagi, yang ambil yang saklar dua nih kawan-kawan. Nah rencananya buat lampu tembak juga sih, tapi untuk yang ini untuk lampu sorot, terus untuk lampu sorot putih sama lampu sorot kuning. Nah ini untuk lampu jalan biasa aja, low dim. Nah entah yang kuning nanti aku pakai atau yang putih gitu loh kawan-kawan. Nah gitu. Jadi ini yang double, ini punya dapat stiker terus. Ini kita dapat yang on off 2. Nah agak lebar sih daripada yang cuma ya gitulah. Dan kabelnya juga ada 2 kawan-kawan. Untuk bagian yang kiri sama kanan tuh ada masing-masing kabel terpisah juga kan. Sama ini sama juga untuk lampu warna 2 mode ya. Ini seperti biasa itu, ini untuk arus apinya, terus ini hitam sama coklat ini untuk low atau dim, yang terserah kita apa yang milih. Nah itu ini sama juga. Jadi gitulah ya. Jadi biar agak-agak menemuin kokpitnya lah, makanya aku ambil yang ya lumayan berat juga ini. Sama on off nya dia mulus. Ini tidak bisa masuk debu kan, karena kalau masuk debu wah susah, macam lengket, dia stuck. Nah jadi yang ada yang satu itu ya dia kadang stuck, cuma kadang ya aku bersihkannya pakai yang pembersih elektrikal itu ya kan, ada semprotan itu kan. Setelah itu baru kesemprot widi yang anti karat, bukan widi yang itu kan. Nah itu terus kita juga perlu relay. Ininya punya si elektrik, punya nan juga. Nah jadi lampunya itu nan juga kayaknya ya, kalau minus itu ya. Nah itu ini juga dapat bracketnya. Jadi ini yang aku mintanya sih 80 ampere, cuma nggak tahu ini berapa ya kan, kayaknya sih 80 juga gitu loh. Nah itu jadi aku yang murah aja kan, karena di 11 ribuan gitu loh. Ada yang 11 ribu, ada yang 9 ribu gitu kan. Nah cuma berbobot lah, berisi. Yang ada kemarin kepasang itu relaynya gimana ya, nggak ada merek gitu loh kan, jadi kayak biasa. Kadang rumahannya ini lepas itu. Nah, itu. Tapi aku pasangnya tidak untuk hari ini kayaknya kan. Kita tidak tahu yang 80 atau yang berapa ampere ini.
tidak ada tulisannya sih, itu yang repot. Sama juga dia ada lampu kawan-kawan, lampu kalau dia artinya nyala kalau berfungsi gitu loh. Jadi aku kan pakai dua mode lampu, kuning sama putih. Jadi aku pakai dua relay juga kawan-kawan, untuk masing-masing modenya itu 80 ampere. Nah untuk yang ada itu 40 ampere. Nah jadi 40 ampere nih gimana ya aku bilang ya, kayaknya kalau dinyalakan itu, kalau tidak dinyalakan itu voltasenya yang aku dapat itu yang di monitor cockpitnya ADV itu di 14,5 volt ya kan. Nah setelah aku nyalakan dia akan turun voltasenya ke 13 berapa ya, 13,5 gitu loh kan. Jadi 10 amperan agak turunnya gitu kan, entah terlalu ampere dari relay yang terlalu kecil atau gimana, makanya jadi gimana gitu ya kan. Sama juga powernya dari sepeda motor kita itu kurang kawan-kawan. Nah kurang lah, jadi macam berat tarikan untuk gasnya ya kan. Jadi harapannya aku ganti ampere yang 80 ampere itu tidak mempengaruhi bagian kelistrikannya, itu tidak mempengaruhi power dari ADV nya juga kalau digas itu kan kawan. Nah itu aku sih mintanya 80 ampere. Ini berapa ya, ini 12 volt, tidak ada pernyataan sih 80 ampere atau berapanya ya kan. Tulisannya pun tidak ada juga di sini. Ini berapa ya, jangan lihat lah, pokoknya kayaknya 48 ya, kita percaya aja sama penjualnya ya kan. Nah itu jadi aku beli 3, satu untuk buat cadangan, karena yang itu yang satu juga mati juga kawan-kawan. Untuk yang warna putihnya dia mati karena itu kepalanya kan mantap buka-buka, mungkin karena air atau apa dia nge-short. Nah, itu jadi kita dapat kotak ya itulah lumayan lah kotaknya ini kan, buat wadah baut nantinya ya kan. Nah itu sama ini ada penahannya, itu penahan dari untuk dilengketin di mana atau gimana ya, jadi pasang aja kayak ini, cuma enggak kolok sih nanti aja ya kan. Nah itu bisa dipasang kayak gini, atau bisa pasang di gini kan, kayak gini nggak bisa ya kan, ya kayak gini sih, atau kayak gini, atau kayak gini ya, kayak gitulah pokoknya lah ya kan. Terus yang satunya aku nggak tahu nih apa nih ya. Oh iya, aku beli 2 ternyata ya untuk saklar on off nya. Beli 2 jadi buat cadangan 1. Kayaknya kita besok kita pasang, besok pagi ya kan, kita bongkar si ADV nya kawan. Oke, jadi ini sudah dipasang kawan-kawan lah. Ya rakitanku apa adanya lah, karena aku tidak lengkap kabelnya. Seharusnya kan ada kuning, ada anu kan, cuma ada sisa segini aja sih aku adanya ya kan. Jadi aku pakai warna merah, jadi apa adanya lah. Jadi kita hati-hati kalau kita masang ini, kalau misalkan anu ya harus kita ingat sendiri, oh ini jalur ini kan min plusnya itu ya kan. Nah jadi untuk lampunya sudah aku konekin juga. Untuk yang anu pertama itu aku pasang di bagian batok lampu kawan-kawan lah, dengan memakai ampere itu yang kemarin itu pakai ampere 40 ampere gitu ya kan. Cuma kok gimana ya, kalau kita nyalain itu voltase yang di atas ini kawan-kawan dia turun drastis itu loh kan, dari 14,5 dia turun ke 13,5. Kok banyak betul kan turunnya, aku bilang kan. Jadi inisiatiflah aku ganti relay yang 80 ampere ya kan. Itu keluarnya sudah sekitar berapa ya,
sekitaran berapa keluarnya itu, sekitar 600-an mungkin lah watt gitu kan, atau 500 watt kayak gitu ya kan. Nah itulah. Nah jadi kemarin itu pakai yang ampere 80, yang 40 ampere aku pakai, itu voltasenya turun drastis. Itu berefek sekali kawan-kawan lah. Efeknya aku bilang sih untuk bagian pencahayaan sih tidak terlalu mengganggu gitu ya kan. Tapi yang jadi masalah itu power si motor kita itu sendiri kan kawan. Dia sedikit terganggu sih powernya ya kan, sedikit terganggu. Dia agak-agak sebel power kayak gitu ya kan. Nah jadi terasa tidak enak gitu kan. Jadi aku gantilah di bagian sebetulnya kontak juga di lampu ini, kontak juga langsung ya kan. Cuma entah karena ampernya 40 ampere itu mungkin ya kan, jadi dia turun drastis. Jadi efeknya si motor itu down, low power. Dia agak-agak melemah gitu powernya ini kawan-kawan. Nah itu jadi aku ganti di bagian sini. Inisiatif aku ambil di bagian jack di bagian kanan di ADV ini. Dia macam sensor apa nih ya, aku kurang tahu juga ini sensor apa sih. Nah itu kan, jadi aku ambil di sini bagian sini lah. Ini juga kontak kawan-kawan. Kalau dia tidak dikontak on, dia harus tidak akan masuk, tidak akan mengalir gitu kan. Nah jadi ini bagian masuknya, terus ini bagian masuk apa ya, arusnya ya kan. Terus ini bagian keluarnya untuk distribusikan ke bagian entah lampu apa, ABS segala apa ya gitu kan. Nah itu jadi aku ambil di bagian jalur sini. Terus untuk sekunnya aku ambil, aku buka sedikit, terus aku selipin di situ. Aku lock di sekunnya bawaannya, soketnya ini kawan-kawan. Nah itu jadi langsung mengarah ke masuk ke bagian apa namanya ya, ke bagian relaynya kawan-kawan. Nah relay, terus dia mengeluarkan langsung ke bagian biru sama kuning ini, ke bagian lampu, disalurkan bagian lampu ini kawan. Jadi untuk ke bagian merah yang keluar dari relaynya itu ya kan, dia mengarah ke saklar ini ke bagian yang biru. Untuk di saklar itu kan ada biru, terus ada coklat, ada hitam. Masuk ini biru, terus ini di bagian hitam coklat lah, itulah. Jadi kalian bisa bolak-balik nanti. Nah itu. Nah kalau salah ini kita ke atas saja kayaknya kawan-kawan. Oke, jadi ini bagian yang aku rakit kawan-kawan. Aku bagian pakai yang 80 ampere. Kemarin itu inisiatif ganti karena satu itu putus, jadi sekalian aku ganti 80 ampere itu kawan-kawan. Nah jadi kayak inilah aku bilang, kalau misalnya kita pakai dua sekringnya kan, kita masukin ke 30, itu kita jumper ke 30 yang sebelah ya kan. Misalkan kita pakai dua relay ya kan, pakai dua relay itu 30 kita jumper, terus yang 86 itu kita untuk ke bagian saklar itu kawan-kawan. Nah itu untuk 85 ini aku pakai untuk body, kontak bodinya apa ya, minnya. Nah itu untuk 87 itu menyalur ke bagian keluar ke arah lampu itu kawan-kawan. Nah itu banyak, itulah aku jangan susah jelaskan gitu kan. Nah jadi kita lihat dari voltasenya kawan-kawan. Kemarin yang pakai 40 ampere yang connect ke bagian lampu, batok lampu itu dia standarnya itu kan 14,5 itu tidak nyala lampu tembak.
Tapi setelah kita nyalakan lampu tembak, dia akan turun ke 13,7 itu kawan-kawan. Jadi powernya kita dari motor kita tuh terganggu istilahnya, jadi macam sebel kayak itu. Nah, powernya agak kurang sih ya kan. Jadi di gas tuh agak menguat lah kayak itu kan. Nah, setelah itu aku inisiatif pindah ke bagian yang aku bilang tadi kawan-kawan. Ini kontak langsung ke aki, tapi ya kontak juga lah. Kalau misalnya kontaknya off ya kan, ya off juga di sini. Jadi aku ambilkan di bagian sini jalur arus plusnya. Nah, jadi untuk screennya yang pakai 80 ampere. Sekarang kita tes, kita coba nyalakan dulu. Nah, itu kawan-kawan, ini tanpa nyala lampu kawan-kawan lah. Tanpa nyala lampu, kalau di gas itu dia 14,4. Harusnya kalau misalkan sudah panas dia ya 14,5 lah. Kalau dia sudah nyala normal panas stabil mesinnya, itu tanpa nyala lampu kawan-kawan lah. Nah, jadi kita coba nyalakan lampu tembaknya dengan ampere 80 ampere itu tadi kawan-kawan. Nah, ini kita nyalakan warna kuning. Nah, ini sudah nyala. Dia kalau tidak digas dia akan turun di 13,5 ya. Kalau kita gas, nah itu kawan-kawan ya kan, dia turunnya cuma sedikit, dari 14,5 turun ke 14,3. Berarti cuma 2 ampere aja kawan-kawan turunnya ya kan. Untuk pakai yang 80 ampere itu untuk lampu warna itu, untuk lampu warna kuning kawan-kawan lah. Nah, itu untuk lampu warna kuning kawan-kawan. Kita coba warna putih. Tanpa digas dia 13,4. Kalau digas di 14,4 kawan-kawan lah. Berarti 1 ampere aja. Tapi ini 14,3. Kita hitung lah, jadi 14,3 berarti 2 ampere dia kurangnya kawan-kawan. Nah, jadi perbedaannya untuk ampere 40 ampere sama yang 80 ampere itu jauh sekali kawan-kawan lah. Kayaknya sih entah karena aku ngambil jalurnya di bagian sini ya kan, atau karena aku ngambil kemarin tuh ngambil di batok anunya itu. Tapi yang pasti setelah aku ganti ampere dia turunnya cuma 2 ampere aja kawan-kawan. Ini tidak digas, ini 14,4 ya kan. Harusnya kalau yang pakai 40 ampere itu 13,7 ya kan. Itu turunnya dari 14,5 itu kan terlalu drastis turunnya kawan-kawan untuk voltasenya ya kan. Jadi ya aku bilang itu tadi lah, powernya itu terganggu sekali. Nah, ini sudah turun 2 ampere aja, woi, mantap ya kan. Ini terhitung ya normal sekali untuk pengisiannya. Biarpun 13,7 itu normal masih. Kalau di bawah 12 itu sudah enggak voltasenya sudah enggak kayak apa ya, pengisiannya terganggu kaki gitu kan. Nah, jadi apalagi yang 14,4 ini ya aku bilang, woi, mantap sudah ya kan. Nah, itu cuma 2 ampere aja kurangnya. Nah, itu pokoknya. Untuk bagian sakalarnya aku pakai yang ini kawan-kawan. Kemarin pakai yang satu saklar, sekarang aku pakai 2. Ini untuk lampu tembak jauh dekatnya ya kan. Terus ini nanti aku rencana pakai yang lampu tembak juga, cuma untuk lampu jalan lah itu kawan-kawan. Nah, itu
Jadi mantep lah pokoknya kalau kita ganti ampere ini kayaknya kan. Enggak kayak dulu yang ini belum terpakai lagi. Jadi itulah kayaknya sih aku bilang bagusnya yang 40 ampere. Untuk yang luminous aku kan pakai luminous Q7 itu berapa ampere ya gitu ya, 36 atau 37 gitu loh untuk anunya, ampernya. Nah itu jadi rencananya sih aku mau taruh di bagian sini sih, di tutupnya anu aki itu kan. Nah itu kawan, taruh kayak gini sih, nanti ya dilapis di bagian inilah, di bagian kopernya tutup aki nih kawan-kawan. Nah itu entah aku lubangnya atau gimana nanti ya kan. Kayak gini. Nah entah aku lubangnya untuk buat lubang bautnya atau gimana nanti ya kan. Nah itu jadi enak kita untuk bisa merubahnya itu, merubah kalau misalkan ada putus di relay terus ada di sekring, bagian sekring bisa kita ganti dengan cepat gitu kan, tanpa harus bongkar bodi depannya itu lah. Nah itu kawan, jadi itu mungkin kawan lah untuk video kali ini. Mungkin itu aja, terima kasih sudah mampir di videoku. Nanti kita bikin konten apa lagi ya, kita pikirkan lagi nanti ya kan. Jadi mungkin itu aja kawan-kawan lah, makasih sudah nonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya.